Kenapa kamu mengatakan dia itu hizbi ahlul bidah? Dia bertanya Ustaz Fulan. Karena menurut saya sudah menjadi ahlul bidah, padahal ahlu sunnah. Cuma beda kubu. Ya. Makanya saya ingatkan, kita ini dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita ini meneriakkan anti hizbiyah, tapi praktek amaliyah kita seperti seorang hizbi. Kita memperingatkan umat dari bahaya al-ikhwan al-muslimun. Memperingatkan umat dari pemikirannya Hasan al-Banna, tapi praktek dalam manhaj seperti Hasan al-Banna. Apa praktek Hasan al-Banna dalam manhajnya? Kata Hasan al-Banna di dalam kitab Rasailnya, dia mengatakan wa man lam yu'min bihadzal manhaj falaysa lahu hadzun fil Islam. Siapa yang tidak mengikuti manhaj ini, manhaj Ikhwanul Muslimin, dia tidak memiliki bagian sama sekali dari Islam. Kemudian di tempat yang lain dia mengatakan wa man laisa ma'ana fa huwa alaina. Siapa yang tidak bersama kami maka berarti lawan, musuh bagi kami. Atau kalau bahasa kita agak disederhanakan di negeri ini oleh sebagian dai, siapa yang tidak bersama kita maka bukan ahlu sunnah. Atau agak ditipiskan dikit, disederhanakan, atau minimal dipertanyakan ke ahlu sunnahannya. Oh berarti syarat ahlu sunnah itu apa menurut dia? Harus gabung bersama kubuku, jadi sama-sama orang kubu. Padahal di dalam manhaj ahlu sunnah tidak demikian. Di awal bab, siapa yang masih ingat definisi ahlu sunnah? Dhabitu ahli sunnah. Lihat, masih ingat keterangan dari Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim. Apa kata beliau? Fahadha dhabitu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah dhabit, patokan kapan seorang dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau apa? Mutamassikuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafaihir rasyidin aduna ala dzalika bin nawajid. Ini enggak ada syaratnya harus gabung sama kubu tertentu. Apa kata beliau? Ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, berpegang dengan ajaran Nabi. Kemudian di dalam mempraktekkan sunnah Nabi kembali kepada pemahaman sahabat. Dan juga dobitnya apa? Alduna ala dzalika bin nawajid. Mereka itu benar-benar kokoh berpegang kuat dengan sunnah. Ini terkadang orang yang ngasih syarat harus berkubu-kubu, terkadang juga mereka pelintan, berarti mereka bukan ahlu sunnah. Karena dhabitnya alduna ala dzalika bin nawajid. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Syarat atau dhabitnya ini diambil dari hadis tersebut. Ketika beliau menerangkan tentang siapa ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Alaikum bi sunnati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian syarat yang ketiga kata Syekh di sini yang alduna ala dzalika bin nawajid, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Ada gak syarat sama ustaz tertentu? Coba datangkan keterangan dari ulama. Atau enggak? Ada enggak syaratnya harus masuk kubu tertentu? Kalau di Indonesia harus sama rojak misalnya. Ada enggak dalilnya? Ada enggak keterangannya? Atau harus sama kubu Laskar Jihad? Ada enggak keterangannya? Enggak ada. Siapa yang berani mengatakan harus masuk di salah satunya, maka silahkan datangkan buktinya dari Alkitab Sunnah
atau keterangan dari para ulama. Dhabit Ahlus Sunnah itu seperti ini. Semua kitab, termasuk kitab yang sudah kita bahas. Ya, makanya jangan kita ini masuk ke dalam hizbiyah. Ingat, saya selalu mengingatkan, jangan kita ini di dalam meniti manhajus salaf terjatuh ke dalam perkara hizbiyah. Secara akidah kayaknya Ahlus Sunnah, tapi praktek manhaj hizbi. Ahlus Sunnah harus sama kita, kalau enggak bukan Ahlus Sunnah. Berarti al-wala wal bara'nya sebagaimana kata Syekh Muqbil rahimahullah. Siapa itu hizbi? Ketika ditanyakan kepada Syekh Muqbil menjelaskan hizbi itu adalah orang yang meletakkan prinsip al-wala wal bara'nya dengan prinsip yang sempit. Apa prinsipnya tadi? Yaitu siapa yang bersama kita Ahlus Sunnah, siapa yang tidak bersama kita dia itu ahlul bid'ah. Tapi Ustadz kan walaupun mereka hizbi, buat kelompok-kelompok, tapi nggak ada amalan bid'ah yang mereka lakukan. Justru hizbiyah itu termasuk bid'ah. Bahkan Asy-Syaikh Rabi yang sering dijadikan tameng untuk kehizbiyahan oleh sebagian orang, beliau sendiri pernah mengatakan al-hizbiyatu syarrum minal bid'ah. Membuat hizbiyah itu lebih jelek, lebih berbahaya daripada bid'ah sekalipun. Berarti seorang hizbi dia itu lebih berbahaya dari seorang mubtadi' sekalipun. Maka hati-hati. Ya, jangan lihat Ustadz kalau sama-sama sunnahnya, sama-sama lihat bagaimana prinsip al-wala wal bara' dia. Karena salah menerapkan prinsip al-wala wal bara' bisa mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Al-wala wal bara' ini bab usul atau bukan dalam Islam? Usul. Dan Ahlus Sunnah, seseorang itu bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah kalau yang diselisihi adalah prinsip usul, prinsip pokok.